Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Sila Kaisan akan bercerita mengenai sejarah Islam Bali yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Sebuah perang yang legendaris, perang yang terkenal dan perang yang tidak mau diceritakan, dan perang yang diputar balikan faktanya oleh orang-orang Eropa. Perang ini disebut dengan perang Mohawk. Bukan suku Mohawk yang berada di Amerika. Kalau Mohawk ini tulisannya CS, bukan pakai WK. Kalau suku Mohawk itu di Amerika, sedangkan Mohawk ini berada di Hungaria. Perang ini terjadi ya ketika zaman Eropa sudah mulai memasuki zaman Renaissance atau zaman menuju kemajuan Eropa. Perang ini terjadi pada tahun 1526, di mana perang ini terjadi antara kaum muslimin yang di bawah dinasti Turki Utsmani dengan kerajaan Hungaria di bawah wangsa Jagiellonia, yakni Raja Louis kedua dari wangsa Jagiellonia yang memerintah dari tahun 1516 hingga tahun 1526. Perlu kalian ketahui, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah sultan terbesar yang membawa Utsmani ke masa keemasan dan masa kejayaan. Dia adalah Sultan ke-10 Turki Utsmani, menggantikan ayahnya, Yavuz Sultan Selim Han. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, Turki Utsmani sudah menjadi kekhalifahan. Artinya, kalau sudah menjadi kekhalifahan, berarti tugas seorang sultan ini pastinya menjadi lebih berat. Karena apa? Karena kalau menjadi sultan saja, seorang sultan itu hanya memerintah wilayah kekuasaannya saja. Sedangkan kalau khalifah, umat muslim yang tidak dikuasai pun tetap dipimpin olehnya. Jadi tugas seorang khalifah itu lebih berat dari tugas seorang sultan, karena memimpin umat Islam di seluruh dunia. Bayangkan, ya, termasuk Indonesia, Aceh dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Perlu diketahui juga, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah khalifah kedua Turki Utsmani. Ya, ayahnya yakni Yavuz Sultan Selim Han adalah khalifah pertamanya. Sebelum itu ya, seperti Sultan Mehmed II, Sultan Utsman, dan Sultan sebelum Yavuz Sultan Selim Han itu adalah masih berstatus kesultanan, bukan menjadi kekhilafahan. Tapi pada periode ini Utsmani tidak bisa diremehkan lagi, karena bertugas melindungi agama di seluruh dunia. Ketika orang-orang Kristen mengganggu orang-orang Muslim, maka orang Utsmani siap untuk membantu. Hal ini pun terjadi. Ketika itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirim utusan ke kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Louis II dari wangsa Jagiellonia, yaitu untuk menuntut pembayaran upeti, yakni jizyah. Jizyah itu menurut Islam adalah pajak yang dikuasai, pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim. Pada saat itu kerajaan Hungaria memang menjadi vassal state atau negara bawahan dari dinasti Turki Utsmani, sehingga setiap tahun kerajaan Hungaria harus memberikan upeti berupa pajak, yakni jizyah, kepada Sultan Turki. Apa terjadi? Yang terjadi kemudian apa? Bukannya diterima dengan baik, Raja Louis kedua kemudian mencekik
utusan dari Sultan Sulaiman itu hingga akhirnya wafat. Hingga akhirnya berita itu sampai kepada Sultan Sulaiman, ya, marahlah dia. Marah. Pada saat ini kerajaan Hungaria dibantu oleh sekutu-sekutunya di Eropa. Paus Gereja Katolik Roma, Inggris, Prancis, Jerman, Transilvania, Wallachia, ya kan, Polandia, Bohemia, seluruh negara-negara Eropa, ya, membantu Louis II. Bayangkan, sedangkan Utsmani saat itu, ya, tidak punya sekutu yang lebih besar dari Eropa. Jadi ini ibaratnya satu benua melawan satu negara. Bayangkan, kalau menurut kalian pasti satu benua lah yang akan menang, tapi ternyata salah. Satu negara yang akan menang. Ya, dalam perang ini saja orang-orang Eropa berhasil dikalahkan, dan ini menjadi salah satu kemenangan penting Sultan Sulaiman. Sehingga jika cerita ini disampaikan pada orang-orang Barat, orang-orang Barat tidak pernah mau tahu. Nah, karena Sultan Sulaiman ini tahu ketika dia, utusan Muslim yang dibunuh oleh penguasa Kristen, maka dia harus memberi pelajaran dengan cara berperang seperti ini. Mohacs ini memang berada di daerah dataran Hungaria, ya. Bahkan Raja Louis II sendiri terbunuh dalam pertempuran ini. Setelah itu ia akhirnya berhasil menguasai kerajaan Hungaria, ya. Dan ia menjadi seorang momok bagi dunia Eropa saat itu, yakni yang menjadi ancaman bagi dunia Eropa. Ia menguasai kerajaan Hungaria, dan setelah itu, ya, bangsa Jagiellonia akhirnya runtuh karena Raja Lajos II atau Raja Louis II tidak punya keturunan, ya, tidak punya keturunan. Kemudian Sultan Sulaiman I menunjuk seorang raja boneka. Raja boneka yakni raja, ya, raja boneka yang dimaksud ini adalah raja yang ditunjuk oleh Sultan Sulaiman untuk memimpin sisa-sisa bekas kerajaan Hungaria, di mana saat itu memang dikuasai oleh bangsa Jagiellonia. Dia menunjuk seseorang bernama John Zapolia atau Janos Zapolia dalam bahasa Hungaria untuk memimpin kerajaan yang disebut kerajaan Hungaria Timur. Di bawah dia jadi itulah raja boneka. Dan John Zapolia sendiri tidak punya kedaulatan penuh karena ia dikontrol langsung oleh Sultan Sulaiman dari Istanbul, ya. Tidak hanya ini juga, karena ini akhirnya Kaisar Ferdinand I, Kaisar Romawi Suci, menuntut tahta Hungaria dan akhirnya berperang dengan Janos Zapolia, raja boneka Sultan Sulaiman yang memimpin apa yang disebut dalam sejarah sebagai kerajaan Hungaria Timur. Nah, karena tahu sekutunya yakni John Zapolia sedang diganggu oleh musuhnya, maka Sultan Sulaiman sigap membantu. Bahkan ia sampai mengepung tembok kota Wina pada tahun 1529, yakni pusat kekaisaran Romawi Suci dan dinasti Habsburg Austria. Namun usaha ini tidak berhasil karena Kaisar Charles V memberikan bantuan kepada Ferdinand I. Itu saja guys cerita yang bisa saya sampaikan tentang perang Mohacs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.